Sampurasun warga santuy kumaha damang, apa jadinya ketika seorang detektif swasta yang tidak berpengalaman tiba-tiba membantu seorang agen rahasia dalam misi memburu buronan penyelundupan senjata. Itulah sepenggal cerita dari film Mission Possible tahun 2021. Sehingga tanpa banyak babaung babi bucrat-cerot, yuk langsung simak saja intronya Mang Poa. Geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Berlatar di Cina, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok mafia yang sedang berupaya untuk menyelundupkan senjata api jenis pistol Tokarev ke Korea Selatan. Namun pihak kepolisian yang juga mendapatkan informasi terkait hal ini pun berusaha mencegah hal tersebut namun gagal. Tokarev? Karena kegagalan itulah Badan Intelijen Cina mengambil alih kasus ini dengan mengirimkan seorang agen wanita yang masih dalam masa pelatihan ke Korea Selatan untuk menuntaskan kasus ini. Dan inilah Mission Possible. Dia adalah Yudahi, kita panggil saja Neneng, yang merupakan agen rahasia yang diutus untuk menuntaskan kasus penyelundupan senjata ini. Di mana saat ini dia bertemu dengan si kapten yang memberikannya uang dan identitas baru untuk menuntaskan misi berbahaya tersebut di Korea Selatan. Dari situ si kapten kemudian menemui relasinya di Badan Intelijen Korea Selatan bernama Ama agar membantu Neneng dalam menyelesaikan tugasnya. Tapi karena pertemuan mereka di sebuah stadion yang kebetulan menyiarkan adegan ciuman dengan pasangan, mereka berdua yang sedang mengobrol seolah melakukan adegan romantis pun tertangkap kamera sampai dikira pasangan homo. Dan kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama pria kita bernama Woo Soo-han yang merupakan seorang detektif swasta di mana saat ini dia didatangi istri temannya yang mengembalikan uang perawatan rumah sakit yang dibayarnya. Namun ia yang sebenarnya sangat membutuhkan uang pun bertingkah seolah sultan dan tak mau menerimanya. Padahal jelas-jelas saat itu si pemilik bangunannya menagih tunggakannya. 우리한테 신경 안 써줘도 돼. 무슨 말인지 알지? Ama yang saat itu datang ke tempat Soo-han pun sempat dikira akan membeli koleksi pelumas langkanya. Dan ternyata ia ingin menyewa kantor Soo-han untuk nantinya dijadikan markas sementara selama misi ini berlangsung. Saat perjalanan pulang itulah, tiba-tiba Ama melihat sebuah kereta bayi nyelonong tanpa pengemudi di tengah jalan raya. Dengan aksi banyak gaya, Ama pun menyelamatkan kereta bayi tersebut dari maut sehingga akibatnya Ama pun harus terbaring kritis di rumah sakit. Dan karena video kisscam mereka di stadion viral di internet, mengakibatkan dirinya dikira hendak bunuh diri karena kejadian itu. Sementara Soo-han tampak gelisah menantikan kehadiran Ama yang akan membayar sewa kantornya dan berpikir untuk menjual koleksi langkanya. Esok harinya Neneng pun datang ke markas, yaitu kantor detektif swasta milik Soo-han. Sempat terjadi salah paham karena Neneng mengira bahwa Soo-han adalah agen yang ditunjuk oleh si kapten. Neneng pun menunjukkan bergepok-gepok uang untuk menunjang operasional misi mereka. Soo-han yang emang dasarnya mata duitan pun spontan mengiyakan bahwa ialah agen yang dimaksud. 아니요, 이미 무겁게 들고 오셨으니까 저는 성금으로 다 안 주면 일을 안 그런 사람은 아니라고요. Neneng yang hendak menjelaskan misi mereka pun menganggap bahwa tempatnya tidak aman. Namun setelah diyakinkan Soo-han, Neneng pun menjelaskan misi mereka yaitu menyelidiki seseorang bernama Pak Dusik yang diduga ikut dalam aksi penyelundupan senjata ke Korea Selatan. Tetapi dengan segera Soo-han membayar si pemilik bangunan dengan uang yang baru saja dia dapatkan dari Neneng. Tapi saat Neneng baru akan mulai menjelaskan kembali misinya, 뭐 하고 있어요? 여기 커피 2잔만 부탁해. seorang wanita datang untuk meminta Soo-han untuk mencarikan anjingnya yang hilang dengan imbalan batangan emas berbentuk babi yang tentu saja Soo-han sangatlah tertarik untuk menyelesaikan kasusnya. 그럼 부탁해요. Lalu si Neneng pun menjelaskan bahwa Tuan Pak diketahui mampir ke klub Tango tiap malam, sehingga mereka berencana untuk menukar ponsel Tuan Pak dengan menyamar menjadi murid Tango di sana. Dan tak lupa, Soo-han pun mengingatkan Neneng untuk mengenakan gaun agar penyamaran mereka sempurna. 태권도 하는데 태권도복 안 입고 하냐?
Sesuai dengan rencana, Neneng pun menari dengan Tuan Pak, sedangkan Sohan mencari kesempatan untuk mengambil HP-nya. Setelah didapat, ternyata HP Tuan Pak keluaran jadul, sehingga Sohan gagal menyalin isinya dan hanya sempat membaca pesan dari ponsel tersebut yang berupa pesan ancaman untuk Direktur Jun. Dan setelahnya ia pun segera mengembalikannya, tapi tiba-tiba... Melihat hal itu, Neneng ingin segera meninggalkan tempat kejadian tersebut. Namun Sohan menganggap bahwa hal itu akan membuat mereka dicurigai. Alhasil semua yang ikut dalam kelas tari Tenggo malam itu harus diinterogasi oleh pihak kepolisian. 탱고 처음 배우러 갔는데 복장이 이게 뭐야? 진술을 했으니까요. 누가요? 전부 다요. Dirasa tak ada yang mencurigakan dari keduanya, Neneng dan Sohan pun dibebaskan. Dan dalam perjalanan, Neneng yang mengira misi mereka berhasil harus kecewa. Terlebih lagi, dia sudah berdandan all out dalam misi ini. 핸드폰 복제했죠? 잭이 안 맞잖아. 아니 그럼 도대체 오늘 뭘 한 거야? 내가 누구 때문에 이렇게 입고 왔는데? Karena seorang bos dari klan Rodeo tewas dibunuh dengan ditembak, keduanya pun menduga bahwa senjata selundupan itu sudah mulai beredar. Sehingga mereka memutuskan untuk mencari seseorang yang bisa diandalkan untuk memberikan informasi tentang dunia kriminal. Dengan segera Sohan membawa Neneng menemui kenalannya yang serba tahu. 그쪽 전문가를 잘 알긴 하거든. Ternyata kenalan yang Sohan maksud adalah seorang cenayang yang tentu saja mengetahui seluk-beluk dunia kriminal, di mana ia mengatakan bahwa klan Kapak merupakan satu-satunya geng Korea yang mengambil alih wilayah dengan peperangan. 괜히 경찰한테 찍힐 짓을 할 리가 없지. 도끼파. 통으로 흡수해버렸잖아. Sebagai tuan rumah yang baik, si cenayang pun menghidangkan jus untuk mereka berdua, tapi ternyata 유통기한 지났잖아요. 동자야. Neneng pun berkesimpulan bahwa klan Kapak ini ada kaitannya dengan penyelundupan senjata tersebut, sehingga ia memutuskan untuk menginterogasi ketua klan Kapak. Namun karena merasa bahwa misi ini berbahaya, Sohan pun menolak untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut, di mana Sohan yang merasa dirinya jagoan pun menantang Neneng yang telah meremehkannya untuk memukulnya dan... 처벌하면서요. Setibanya di markas geng Kapak, meskipun si ketua sudah diborgol, dia pun enggan buka mulut disebabkan oleh gelagat mereka yang mencurigakan. Pas lagi serius-seriusnya, tiba-tiba... Si ketua pun harus tewas sebelum membuka mulut. Neneng yang melihat noda darah pada baju Sohan pun sempat panik. Sohan sendiri tampak lemas tak berdaya dibuatnya. Bahkan sempat meminta Neneng agar segera pergi meninggalkannya. Tapi ternyata noda tersebut adalah bekas darah saat Sohan Neneng pukul tadi. Berbekal ponsel milik si ketua klan Kapak, mereka pun segera mendatangi seorang hacker untuk mencari informasi dari ponsel tersebut, di mana mereka mendapatkan sebuah alamat sebagai petunjuk berikutnya dan bergegas menuju ke sana. 제가 문자로 보내드릴게요. Di tengah perjalanan, Neneng yang meminum jus basi pun mulai merasakan mules di perutnya, sehingga ia meminta agar Sohan injak gas agar segera sampai ke tujuan. Namun sebagai warga negara yang baik, ia harus patuh pada batas kecepatan yang telah ditentukan, dan malah sempat nyasar saat menuju alamat yang dituju. Lengkap sudah penderitaan Neneng kala itu. 내가 우리나라 국도번호도 다 외우는데. Sementara itu, pihak kepolisian pun mulai mencurigai Neneng dan Sohan yang tertangkap kamera saat kejadian penembakan ketua klan Kapak. Di saat yang sama, mereka sampai di alamat yang dituju, di mana si Neneng langsung bergegas menuju ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatnya. Tapi setelah selesai menyiram caduknya, si Neneng pun heran dengan bau yang masih tercium dan... Dari identitasnya diketahui bahwa si korban adalah seorang kepala keamanan sekaligus makelar penyelundupan senjata. Dan dari ponselnya, mereka menemukan daftar eksekutif seseorang bernama Direktur Jun. Seketika Sohan teringat pada pesan ancaman Tuan Pak pada Direktur Jun, sehingga dapat kita simpulkan bahwa Direktur Jun inilah orang di balik penyelundupan senjata tersebut. Selain itu, sebuah perayaan pun akan dilangsungkan di sebuah hotel, sehingga mereka pun berencana untuk menyusup pada acara tersebut. 엘빈 호텔 영빈관에서 셀러브레이션. Keduanya pun kemudian menyusun strategi, mulai dari mengkloning ponsel sampai Neneng berencana menggodanya dengan kecantikannya. Tentu saja Sohan yang mendengarnya sangat tidak setuju, apalagi saat itu si Neneng kalah seksi dengan wanita di sebelahnya.
닌자는 저런 애들이 하는 거야. Dan akhirnya mereka pun sepakat bahwa Neneng bertugas untuk memasangkan penyadap di tubuh Direktur Jun. Dan tak lupa Sohan pun kembali mengingatkan agar Neneng kembali mengenakan gaun, yang tanpa mereka sadari bahwa gerak-gerik mereka sedang diawasi oleh agen intelijen, di mana Neneng kini telah terbongkar identitasnya. Sehingga sang atasan berpendapat bahwa Tiongkok sengaja mengirim agen pemula agar bisa menyalahkan badan intelijen Korea jika terjadi sesuatu. 예상대로 초짜를 보냈구만. Saat itu Sohan sedang mengunjungi putra temannya yang sedang sakit, dan juga terungkap bahwa Sohan pernah meninggalkan temannya dalam sebuah misi sehingga menyebabkan temannya meninggal dunia. Dan istri temannya itu pun meminta agar Sohan jangan pernah menemui mereka lagi karena ia tak ingin membuat anaknya menderita jika mengetahui fakta yang sebenarnya. 이젠 더 볼 일 없었으면 좋겠다. Sementara itu Neneng dan Sohan telah sampai di lokasi acara, namun sayangnya jas yang dipakai Sohan sama dengan taplak meja sehingga membuat malu Neneng. Sampai akhirnya Direktur Jun muncul. Keduanya pun menghampirinya dan mengaku sebagai anak adopsi dari Puerto Rico. Sambil menyapa dan memeluknya, Neneng pun sukses memasangkan alat penyadap di bajunya. 입양되었다가 이민을 갔다고 합니다. Tak lama berselang klan Kapak datang untuk membalas kematian pemimpin mereka, di mana di situ Direktur Jun menghasut mereka bahwa pelakunya dari klan lain agar klan Kapak membeli senjata darinya. 다 찍어버려. 오해라니까요? 굳이 우리 형님은 누가 죽였다는 거야? 이익을 볼까요? 강북 일단 100개. 시간과 장소는 따로 알려드리겠습니다. Sementara Sang Ho makan dan lahap, Neneng mengetahui bahwa transaksi senjata tersebut akan dilakukan pada malam hari, dan di saat yang sama, anak buah Direktur Jun yang hidungnya pernah dipatahkan Sohan menyadari keberadaan mereka dan melaporkannya. 들켰어요. 어서 피해야 돼요. Mengetahui itu, keduanya pun berusaha lolos, di mana si Neneng terus memukulkan tulang sapi ke musuhnya sampai si musuh itu pingsan. Sedangkan Sohan melawan 3 orang musuh lainnya, sampai akhirnya mereka menyerah saat ditodongkan senjata api ke arahnya. Alhasil mereka pun diinterogasi, di mana Direktur Jun akan melepaskan mereka jika bersedia mengikuti perintahnya, yaitu menghabisi semua orang yang berada di kantor polisi. Karena Sohan melihat istri temannya berada di sana, sehingga kejadian itu membuat polisi segera bertindak untuk menangkap Sohan yang kembali ke tempat perayaan untuk menjemput Neneng. Tapi sayang Neneng sudah tidak berada di sana dan Sohan berakhir dengan ditangkap polisi yang sudah mengepung tempat itu. Alhasil Sohan yang dibawa ke kantor polisi pun mengaku bahwa ia bekerja sama dengan agen intelijen untuk menangkap penyelundup senjata. Namun kepala polisi yang tak mempercayainya kemudian menyuruh Sohan untuk menghubungi Neneng, di mana dari telepon tersebut Sohan mengetahui bahwa Neneng sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian agen dari Badan Intelijen Korea pun datang, di mana saat itu sang atasan berterima kasih kepada Sohan yang telah memimpin operasi penyelamatannya dulu. Dan dari pertemuan itu Sohan mengetahui bahwa Neneng bukanlah agen intelijen Korea, yang mana ternyata dia dikirim ke Korea untuk dikorbankan, sehingga hal itu mengingatkannya pada operasi penyelamatan yang mengorbankan temannya, di mana ia menolak hal itu yang mengakibatkan dirinya dikeluarkan dari Badan Intelijen dan ia tetap tidak dapat menyelamatkan temannya itu. 우리나라에 총기가 풀린다는 거. 그래서 처음부터 희생양으로 보내줬어. 태국에서처럼 처리하려고 하는 거지. 우리는 대한민국의 국익을 위해서만. Untuk menyelamatkan Neneng, Sohan pun kemudian melarikan diri dengan menjadikan salah satu polisi sebagai sandera. Khawatir dengan keselamatan dan masa depan anak buahnya, kepala polisi pun akhirnya menyerahkan kunci mobil barunya. 대체 원하는 게 뭔데 그래? 대한민국 경찰이야! 나 오늘 차. 어제 두고 가셨어요. 주차장에. Dalam perjalanan, Sohan teringat pada perkataan Neneng, di mana ia meminta bantuan temannya yang seorang hacker untuk menemukan keberadaan Neneng. 우리가 만나서 해장국만 몇 번 먹었는지 알아요? Dan di saat yang sama di lokasi Neneng disekap, klan Kapak telah tiba di sana untuk melakukan transaksi senjata, di mana Direktur Jun berniat untuk menyerahkan Neneng kepada klan Kapak untuk uji coba senjata. Давайте вертать в него.
Sementara itu, kepala polisi tampak sedih kehilangan mobil barunya yang masih kredit. Bahkan plastiknya belum dibuka semua. Dan dari informasi yang kepolisian dapatkan, bahwa ternyata Sohan ini merupakan mantan pasukan khusus 707 sebagai instruktur pertarungan jarak dekat. Yang mana kita ketahui bahwa untuk masuk ke pasukan khusus 707 diperlukan keahlian yang sangat hebat. 딱 한 달 지내 비닐도 다 707 특임대 출신이에요. 그거 아무나 못 가는데 아니야? 근접 전투 교관이었다. Akhirnya Sohan pun berhasil menemukan neneng yang saat itu tengah disekap. Namun sayangnya ia ketahuan sehingga pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Sebagai instruktur pertarungan jarak dekat di pasukan khusus, keterampilannya sudah tidak diragukan lagi. Itu terbukti dari semua lawannya yang tampak kewalahan saat menghadapinya. Direktur Jun yang menyadari adanya penyusup pun pada akhirnya menjadikan Sohan sebagai target untuk uji senjata mereka. Sehingga kini Neneng dan Sohan harus menghadapi anak buah Direktur Jun sekaligus klan Kapak. Di tengah pertarungan tersebut, Sohan pun mendapatkan kabar dari polisi bahwa Dorothy, anjing si ibu di awal yang hilang, telah ditemukan dan kemudian pertarungan pun kembali dilanjutkan. Satu persatu pasukan dari klan Kapak dan Direktur Jun pun dihabisi. Sampai akhirnya Neneng sempat tertangkap oleh pemimpin klan Kapak. Tapi tiba-tiba... Dan pertarungan pun kembali dilanjutkan. Di mana kali ini Sohan berhadapan dengan anak buah Direktur Jun yang cukup handal. Tetapi... Sampai akhirnya tersisa satu anak buah Direktur Jun yang mengajak Sohan duel 1 lawan 1. Namun karena Sohan tidak mengerti bahasanya, anak buah Direktur Jun yang meminjamkan pisau dengan cara melemparkannya pun harus tewas terkena tembakan dari Sohan. Dan akhirnya Direktur Jun pun ditangkap dan dimasukkan ke penjara bersama pemimpin klan Kapak dan pasukannya. Akibat kekacauan yang telah dibuatnya, Sohan pun harus bertanggung jawab dan ikut mendekam di penjara. Namun sang atasan agen intelijen bisa membebaskan Sohan asalkan ia mau kembali menjadi agen dan menjalankan misi gabungan lainnya. Meskipun sempat menolak, namun karena bayarannya cukup besar, Sohan yang mata duitan pun akhirnya setuju. Di mana uang tersebut ternyata ia gunakan untuk membayar operasi putra temannya yang telah berkorban. Sohan dan Neneng pun kembali bertemu untuk sebuah misi rahasia mengenai hilangnya Dorothy yang ternyata merupakan nama sandi mantan informan KGB. Yang mana hal tersebut menjadi berantakan karena kini agen Ama sedang terbaring di rumah sakit dan hilang ingatan. Dan buruknya lagi, Sohan telah menjual batangan emas itu, di mana diketahui bahwa Dorothy menyembunyikan sebuah micro SD pada sebuah emas batangan untuk menyerahkan informasinya. Sehingga mereka berdua harus kembali dari awal untuk mengumpulkan informasinya. Dan akhirnya mereka pun menuju ke Rusia untuk mengumpulkan informasi baru dan menyamar sebagai sepasang kekasih. Yang mana saat itu mereka mengira akan pergi menggunakan kapal pesiar. Namun sayangnya mereka harus pergi secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan kapal nelayan ke Rusia. Dan film pun tamat.